Allah menciptakan laut dan seisinya tidak mungkin tanpa alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan seisinya, juga menciptakan laut dan seisinya dengan penuh keseimbangan, termasuk air laut yang ada rasanya asin dan ada rasanya tawar. Semua itu ternyata mengandung hikmah yang sangat luar biasa bagi kelangsungan bumi dan manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai air laut yang rasanya asin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Surat Al-Furqan ayat 52. Yakni berasa asin, pahit, sulit untuk diminum. Air ini banyak didapat di laut-laut yang telah dikenal, baik di belahan timur maupun di belahan barat, yaitu juga di lautan yang luas dan laut-laut lainnya yang berhubungan dengannya, seperti Laut Merah, Laut Basrah, Laut Yaman, Laut Cina, Laut Persia, Laut Hindia, ataupun Laut Tengah dan laut-laut lainnya yang tenang tidak mengalir, tetapi berombak, dan ombaknya makin besar bila musim dingin tiba dan musim angin kencang. Di antara laut-laut itu ada yang mengalami pasang dan ada yang mengalami surut. Pada permulaan tiap bulan terjadi pasang, apabila bulan makin berkurang terjadilah surut, maka permukaan laut kembali seperti semula. Kemudian bila bulan lainnya tiba, laut kembali mengalami pasang sampai pertengahan bulan. Lalu pada hari-hari berikutnya mulai menyurut. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya dan juga maha kuasa, yang mengatur demikian itu dalam tatanan alam ini untuk tentang kelautan. Semua laut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berair asin agar tidak menimbulkan pencemaran pada udara yang akhirnya akan merusak lingkungan, juga agar bumi, pantai tidak berbau busuk karena hewan-hewan yang mati di dalam laut. Mengingat air laut asin, maka udaranya segar dan bangkai hewannya halal. Karena itulah Nabi kita Rasulullah SAW ketika ditanya tentang air laut, bolehkah dipakai sarana untuk berwudu, maka beliau menjawab, laut itu bersih, airnya lagi halal bangkainya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para pemilik kitab. Selain menciptakan air laut yang rasanya asin, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan kuasanya dengan memisahkan air laut yang rasanya asin dengan air sungai yang tawar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas. Al-Furqan ayat 53, yaitu yang membatasi antara air tawar dan air asin. Makna barzakan adalah dinding yang berupa tanah kering. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Dialah Allah yang menciptakan kedua air itu, yakni air yang tawar dan yang asin. Air yang tawar terdapat di sungai-sungai, mata air, dan sumur-sumur. Air tawar ini segar, lagi mudah diminum. Pengertian ini tidak diragukan lagi keberadaannya, karena sesungguhnya di alam wujud ini
tiada suatu laut pun yang airnya berasa tawar lagi menyegarkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hal ini tiada lain untuk mengingatkan kepada hamba-hambanya akan nikmat-nikmat yang telah Dia limpahkan kepada mereka agar mereka bersyukur kepadanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.